Lord of the Gods LOTG. Prolog, awal mula. 1400 tahun yang lalu, dunia bambu surgawi. Sekte Sembilan Langit. Boom. Duar. Klang, klang, klang. Bang. Gemuruh. Suara-suara pertempuran bergema di sekte itu, menciptakan suasana mencekam yang menyelimuti seluruh sekte Sembilan Langit, dan menyebar ke seluruh planet bambu surgawi. Break, menyerahlah, ucap seorang di ranah dewa tertinggi. Dia adalah pemimpin dari kubu penyerang. Menyerah, bapakmu. Break, pemimpin besar sekte Sembilan Langit, yang juga berada di ranah dewa tertinggi, meraung keras. Break, apakah kamu tidak akan menyerah? Lihatlah, jika kamu terus seperti ini, sekte Sembilan Langitmu akan binasa. Zhongli, jangan berpura-pura bersikap baik seperti ini. Jika bukan karenamu, bagaimana sekteku jadi seperti ini? Sekte Sembilan Langit adalah salah satu dari 3 sekte besar di planet bambu surgawi. 2 sekte besar lainnya adalah sekte iblis surgawi yang dipimpin Zhongli dan sekte mawar beracun yang dipimpin Alessa. Awalnya, sekte Sembilan Langit adalah yang terkuat dari ketiga sekte ini. Sekte Sembilan Langit memiliki 1 orang di ranah dewa tertinggi puncak, yaitu Break, dan 8 wakil ketua yang berada di ranah dewa tertinggi tahap akhir. Sementara sekte iblis surgawi, hanya memiliki 1 orang di ranah dewa tertinggi puncak, yaitu Zhongli, dan 4 dewa tertinggi tahap akhir. Di sisi lain, sekte mawar beracun memiliki 1 orang di ranah dewa tertinggi puncak dan 2 orang di ranah dewa tertinggi tahap akhir. Sayangnya, sekte iblis surgawi dan sekte mawar beracun bekerja sama. Dan bahkan kedua sekte itu memperdaya sekte-sekte lainnya yang lebih kecil, dengan dalih bahwa sekte Sembilan Langit mendapatkan harta karun tingkat kaisar dewa yang kuat di lembah kaisar. Menyebabkan hampir 80% kekuatan di planet bambu surgawi bergabung untuk menyerang sekte Sembilan Langit. Mereka bertekad menghancurkan sekte Sembilan Langit, atau setidaknya, mereka harus merebut harta itu. Tidak boleh membiarkan sekte Sembilan Langit menguasainya. Jika tidak, sekte Sembilan Langit yang kuat akan menjadi lebih kuat dan mereka akan menjadi penguasa mutlak di planet bambu surgawi. Belum lagi, beberapa tetua dan murid sekte Sembilan Langit membelot. Para pembelot ini menaburkan racun mematikan dari sekte mawar beracun di sekte Sembilan Langit, menyebabkan Break dan banyak orang di sekte Sembilan Langit diracuni. Karena hal inilah, sekte Sembilan Langit menjadi seperti ini. Kacau balau dan diambang kehancuran. Break, serahkan artefak kaisar. Alessa, yang telah mengalahkan beberapa wakil pemimpin sekte Sembilan Langit, berteriak dan menerkam ke arah Break. Tidak mungkin, bahkan jika aku mati, jangan harap bisa mendapatkan harta itu. Break meraung. Mengetahui dia terkena racun, sekte tidak akan bertahan lama dan kini ia harus menghadapi 2 orang di ranah yang sama dengannya. Dia pun membakar darah esensinya. Boom! Gemuruh. Pertempuran pun berlanjut dan berlarut-larut. Pertempuran ini telah berlangsung selama 2 bulan. Awalnya, sekte Sembilan Langit masih bisa mengimbangi serangan dari musuh. Tetapi, seiring berjalannya waktu, sekte Sembilan Langit perlahan ditekan. Bahkan 3 dari 8 wakil pemimpin telah tewas. Waktu berlalu hari demi hari, bulan demi bulan. Hingga akhirnya, pada bulan kelima, Break dan semua orang yang tersisa di sekte Sembilan Langit mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa menang. Zhongli, Alessa, bahkan jika aku mati, aku juga akan menyeret kalian. Semua murid sekte Sembilan Langit, dengarkan perintahku. Mereka menghancurkan sekte kita, membunuh saudara-saudari kita. Karena itu, kita harus membalas dendam kepada mereka, bahkan jika kita harus mengorbankan nyawa. Murid-murid sekte Sembilan Langit, ledakan diri kalian dan bunuh para bajingan di depan kita. Ya, pemimpin sekte. Sekte Sembilan Langit, tetap abadi selamanya. Lari, mendengar ucapan Break dan murid-muridnya, Zhongli dan Alessa terkejut dan berteriak. Namun, teriakan Zhongli dan Alessa terlambat. Murid-murid sekte Sembilan Langit yang masih hidup, termasuk Break, memfokuskan pandangan mereka ke arah musuh mereka. Kemudian para murid itu mengejar musuh yang melarikan diri dan meledakkan tubuh mereka. Boom! Duar! Kultivasi terendah dari murid sekte Sembilan Langit setidaknya yang paling lemah berada di ranah dewa dan iblis. Bisa dibayangkan seberapa mengerikan ledakan yang dihasilkan oleh ledakan diri mereka. Meskipun sebagian besar murid-murid sekte Sembilan Langit sudah mati, tetapi murid yang tersisa pun jumlahnya masih ribuan. Dengan ledakan mereka, planet bambu surgawi berguncang hebat seakan-akan dapat runtuh kapan saja. Sementara itu, Break akhirnya mengejar Zhongli dan Alessa. Haha, Zhongli, Alessa, terimalah kematian kalian. Orang gila. Bajingan. Gemuruh. Boom. Buar. Duar. Ledakan diri dari seorang dewa tertinggi puncak memperkuat guncangan di planet bambu surgawi. Orang-orang biasa yang tidak tahu mengira kiamat telah terjadi.
Retakan ruang waktu, akibat dari ledakan diri Break dan ribuan murid Sekte Sembilan Langit, terlihat jelas di mana-mana. Gunung-gunung di planet itu berhamburan. Air laut di planet itu tumpah ke daratan. Sungguh pemandangan yang mengerikan.